Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita akan melanjutkan materi kita, kuliah rekayasa perangkat lunak dengan topik class based method yang diambil dari buku Software Engineering A Practitioner Approach sebagai buku sumber kita. Nah, class based method itu memperlihatkan apa itu kelas ya? Apa itu kelas ya? Apa itu class based ya? Ya, class based itu pertama memperlihatkan objek-objek yang akan dimanipulasi oleh sistem atau perangkat lunak. Yang kedua memperlihatkan operasi-operasi, metode. Operasi itu metode dan service ya, yang akan diterapkan pada objek-objek untuk menghasilkan imbas tertentu, dampak tertentu. Kemudian memperlihatkan relasi antar objek. Kemudian memperlihatkan kolaborasi yang terjadi di antara kelas yang didefinisikan. Nah, pertanyaan kita sebenarnya kelas di dalamnya ada objek-objek. Nah, apa itu objek? Apa itu kelas? Nanti selain pengertian di teori ini, saya akan tunjukkan di sistem ya, di developer itu, di sisi developer itu apa sih yang dimaksud dengan kelas, apa yang dimaksud dengan objek, sehingga kita bisa paham ya hubungan antara sebuah kelas dengan sebuah objek ya, sebuah objek. Jadi ada kelas, kemudian ada juga objek ya, bentar ya. Ada kelas, kemudian di dalam kelas ini ada objek-objek. Nah, jangan sampai salah nanti ya. Kemudian di dalam kelas juga memperlihatkan operasi-operasi. Operasi-operasi yang dimaksud dengan operasi itu adalah metode dan service ya. Metode dan service yang akan diterapkan pada objek ya. Ingat bahwa saat ini atau buku Roger Pressman ini orientasinya adalah orientasi objek ya, orientasi objek. Berbeda dengan konsep yang lama yang berbentuk struktural. Tapi kalau si Roger Pressman dalam buku yang kita pakai ini, dan memang saat ini masih di tren itu, yaitu pemrograman berorientasi objek. Dan desain pun harusnya begitu ya, desain pun harusnya demikian. Artinya desain pun harus berorientasi objek. Nah, sekarang coba kita lanjut dulu. Elemen-elemen dari kelas ya, elemen dari kelas ya, ini contoh sebuah kelas. Nah, di sini ada objek of instant ya, atau ya ini ya, objek ini adalah instan atau instan dari sebuah kelas. Nanti saya akan contohkan apa yang dimaksud dengan objek, apa yang dimaksud dengan instan. Kemudian ada atribut-atribut. Di sini nama kelas, di sini atribut-atribut. Nah, kemudian ada relasi ya, relasi antar kelas. Ini atribut-atribut. Bagaimana relasi antar dua objek ini? Dua kelas ini, ya. Kemudian ya, inilah kelas, ini kelas. Kemudian ada operasi ya, di sini ada kotak lagi, ada bicara soal operasi apa saja. Ya, ada operasi apa saja yang bisa dilakukan oleh si kelas. Kemudian nanti kita juga akan belajar ada diagram kolaborasi dan diagram paket. Ada satu lagi ya, dia untuk membuat relasi interaksi antar kelas itu ada namanya diagram sequence.
Nah, kemudian ada yang dikenal dengan objek. Objeknya, objek itu sebuah instan dari sebuah kelas. Instan dari sebuah kelas. Ada contoh di sana di slide selanjutnya, nanti saya akan lebih detail. Suatu objek dapat berupa, ya, suatu objek dapat berupa sebuah entitas, kemudian sesuatu, ya, ini sesuatu ini cukup luas ya. Bisa benda, bisa laporan, bisa macam-macam ya, sesuatu kalau dalam bahasa Inggris things. Kemudian bisa juga berupa kehadiran atau occurrence atau trigger. Kemudian ada berupa event, bisa berupa role. Jadi kalau kita bangun sistem informasi kampus misalnya, dosen dan mahasiswa ini juga disebut dengan objek. Ya. Kemudian suatu unit organisasi, tempat, struktur, jadi luas sekali ya objek. Nah, dari beberapa poin inilah dimana kita bisa menentukan itu objek atau bukan, gitu ya. Kemudian suatu contoh seseorang atau sebuah mobil dapat dilihat sebagai objek data dalam arti bahwa keduanya dapat didefinisikan menggunakan sejumlah atribut. Ingat syarat tadi ada atribut ya. Kemudian sebuah mobil dapat didefinisikan berdasarkan pabrik. Ini atribut-atributnya. Mari kita lihat dulu sebuah contoh berikut. Nah, sebuah objek itu wajib punya atribut, ya. Wajib punya atribut. Anda lihat di sini, atribut dapat atribut data pada dasarnya mendefinisikan properti yang dimiliki oleh objek. Jadi, dia merupakan ciri-ciri atau atribut dari sebuah objek, ya, itu atribut. Properti dari sebuah objek. Pada dasarnya memiliki 3 karakteristik, ya. Ya, memberi nama objek dari objek data, kemudian mendeskripsikan objek dan membuat rujukan pada objek lain. Ini referensi. Nah, Anda lihat di sini. Ini adalah sebuah contoh bagus tentang sebuah objek, ya. Kita tahu di sini ada sebuah benda namanya mobil. Nah, mobil itu punya atribut, ya. Ada dibuat oleh siapa, modelnya, pabrikan mana, modelnya siapa, modelnya apa, kemudian identifikasi ID, kode unik, ya, kode unik dari sebuah mobil, ya. Kemudian ada tipenya, apakah dia sedan, apakah dia mobil sport, apakah dia mobil couple, mobil truk misalnya. Kemudian ada warnanya, kemudian ada pemilik. Nah, kita lihat di sini, ini adalah nama dari atributnya. Ini adalah atributnya, atribut objek mobil tadi. Kelas mobil, ya. Kemudian ini adalah atribut yang mereferensi. Anda lihat nomor 3 ini membuat rujukan pada objek lain. Ya, inilah salah satu atribut yang punya referensi. Ini bisa saja di sini ada ART misalnya, ya, Anton, nama inisial saya di sini ada di sini, atau inisial Anda bisa ada di sini, pemilik dari sebuah mobil. Ini color, atribut, dan seterusnya. Nah, kemudian Anda harus perhatikan. Nah, ini adalah sebuah instance dari kelas car, atau bisa juga kita sebut dengan objek. Jadi satu raw data ini bisa disebut dengan objek. Inilah yang disebut dengan objek, dan ini adalah kelas. Jadi jangan salah ya antara kelas dan objek. Jadi kelas itu
eh, atau rangkuman, atau biasa kalau kita udah menuju ke database ya tabelnya, entitasnya. Tapi kalau di dalamnya data-datanya itu disebut dengan objek. Jangan salah ya, ini sebuah objek. Nah sekarang tadi sudah saya bahas bahwa ada relasi antar kelas. Ini sedikit lebih lebih kaya dibanding IRD. Jadi kalau kita mau menggambarkan sebuah entitas, ada namanya diagram IRD, Entity Relationship Diagram. Ini nanti dipelajari di pertemuan selanjutnya dan akan lebih dalam nanti di database ya. Nah, kita punya dua kelas misalnya, person sama car. Nah, kita bisa menggambarkan relasi seperti ini ya, yang hanya kita bisa baca di sini dengan bilang person memiliki car ya, atau mobil dimiliki oleh person. Nah, bisa juga nanti kita tambahkan di sini misalnya satu person memiliki dua car. Artinya kalau kita bicara seperti itu, berarti satu orang cuman hanya bisa memiliki satu car yang nanti kalau one to many, many to one, nah itu nanti bisa kita baca dari sebuah kelas diagram. Nah, ini juga bisa kita baca begini, person memiliki sebuah card, atau bisa juga kita membaca begini, seseorang memiliki SIM atau memiliki izin untuk mengemudi sebuah car. Nah, itu juga bisa baca. Jadi kalau tanpa label seperti itu ya kita masih bisa membaca dengan berbagai macam cara itu. Tapi kalau kita sudah memberikan label seperti ini ya berarti arah dan tujuan dari relasi itu akan lebih jelas ya. Nah, bagaimana menemukan atau membuat sebuah kelas ya? Langkah-langkah ya, bagaimana membuat kelas diagram ya, itu lebih tepatnya. Pertama, menurut Roger Pressman adalah identifikasi dulu kelas analisisnya. Temukan dulu kelas-kelasnya, apa kelas-kelas yang ada di sistem yang mau kita bangun, environment yang mau kita bangun. Kemudian tentukan atribut-atributnya. Kita mulai, ini model analisis ya, bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita memeriksa atau memutuskan bahwa ini bisa jadi sebuah kelas atau tidak. Sekali lagi bahwa kelas ini lebih banyak orang memilih gini, kelas ini lebih mengarah ke seberapa pengalaman kita membuat sebuah software. Kok bisa gitu ya. Jadi ketika Anda sudah punya banyak sekali pengalaman, Anda akan dengan mudah menentukan bahwa ini sebuah kelas. Ini kelas, ini bukan. Ini nggak perlu jadi kelas. Tanpa teori mendukung apa-apa, kita dengan mudah, oke, ini jadi kelas. Karena ini berhubungan dengan pengalaman, maka sangat sulit untuk mengajarkan Anda untuk belajar bagaimana mengenali kelas. Sayangnya itu terjadi di mana-mana gitu ya. Namun si Roger Pressman ini bagus ya, dia mengajarkan membuat sebuah panduan
yang walaupun nanti dia bilang ini nggak se-strict itu gitu. Itu bukti bahwa dia menyatakan bahwa kelas itu memang ya sesuai dengan kebutuhan analisis. Dia bilang bahwa tentu saja ini panduan tidak 100% benar, tapi ini bisa membantu bagi Anda yang masih pemula dalam menemukan kelas. Nah, itulah yang nanti kita pelajari ya, gimana sih Roger Pressman memandu kita. Buku Roger Pressman itu memandu kita untuk belajar mengenali kelas-kelas analisis, yang nanti akan kelas-kelas itu akan dikembangkan menjadi pada tahap developer gitu. Pada tahap development ya, maaf, bukan developer. Nah, kita pertama identifikasi dulu kelas analisisnya, kemudian menemukan atribut-atributnya, kemudian kita cari operasi-operasi yang dilakukan, baru kita melakukan pemodelan CRC. Class Relationship Collaborator. Jadi nanti akan menghasilkan sequence diagram. Nah, pertama, bagaimana mengidentifikasi kelas? Ya. Pertama, ya, kita temukan dulu ini seperti yang tadi di slide sebelumnya. Kita harus temukan apakah dia adalah atau merupakan eksternal entitas. Maka masuk syarat pertama. Apakah dia merupakan sesuatu? Apakah dia merupakan sebuah event? Apakah dia sebuah role? Apakah dia unit organisasi? Apakah dia sebuah tempat? Apakah dia merupakan struktur? Nah, jawaban ini kita akan temukan di dalam sebuah user story atau deskripsi ya. Jadi nanti sekaligus juga saya sampaikan bahwa nanti di UTS saya akan sampaikan deskripsi tentang software. Dan Anda harus menemukan kelas apa saja kira-kira yang ada di situ, dan dia ngapain, dan buat dalam bentuk kelas diagram. Sama seperti yang praktikum sedang kalian lakukan. Jadi temukan dulu kelas apa yang bisa dibuat di situ. Melalui apa? Melalui ini. Inilah syarat-syarat atau panduan atau kriteria sebuah kelas. Jangan keluar dari sini. Nah, setelah kita tahu ini, kita mulai masuk ke contoh. Di buku Roger Pressman itu, dia punya sebuah contoh deskripsi software yang akan mau dibangun. Menarik ini. Pertama, ini kita sudah bahas minggu lalu, tapi saya baca lagi. Fungsi keamanan safe home. Jadi ada seorang klien pengen bangun sebuah software untuk mengamankan rumahnya dengan menempatkan controller CCTV. Ya, safe home memungkinkan pemilik rumah untuk melakukan konfigurasi sistem keamanan saat sistem itu telah terinstall. Jadi setelah diinstal, sistem itu bisa dipakai. Memungkinkan pemilik rumah memantau semua sensor yang terhubung ke sistem keamanan dan berinteraksi dengan pemilik rumah melalui internet atau panel kendali. Jadi harapannya ada banyak sensor di rumah. Kemudian entah itu CCTV, entah itu sensor gerak misalnya. Nah, itu semua bisa dipantau oleh si owner, si pemilik rumah melalui internet. Artinya di mana saja dia bisa. Selama instalasi, safe home digunakan untuk memprogram dan melakukan konfigurasi terhadap sistem. Masing-masing sensor diberi penanda nomor dan jenis. Kata sandi utama diprogram untuk mengaktifkan dan menonaktifkan sistem, dan nomor-nomor telepon merupakan masukan dan melakukan kontak saat event yang dapat ditangkap sensor. Nah, jadi
Maksudnya di sini dia bisa mendaftarkan dan mengkonfigurasi sensor-sensor atau CCTV yang dia punya melalui program ya, melalui aplikasi. Kemudian aplikasi itu menggunakan kata sandi utama. Jadi hanya bisa orang yang bisa menguasai kata sandi utama ini yang bisa mengaktifkan dan menonaktifkan sistem. Kemudian ada nomor telepon merupakan masukan. Jadi bisa inputan melakukan kontak saat event. Jadi kalau ada terjadi apa-apa, sistem itu akan memanggil seseorang melalui apa? Melalui nomor telepon. Nah, jadi bisa dihubung, langsung dia kabari bahwa ini ada masalah di rumah. Saat event sensor dikenal, sensornya sudah dikenal oleh sistem perangkat lunak akan memanggil alarm suara. Jadi ini jika sensor itu berbunyi atau ya ada kejadian, sistem perangkat lunak akan memanggil alarm suara yang ditampilkan pada sistem. Setelah waktu tunda yang ditentukan oleh pemilik rumah selama aktivitas konfigurasi sistem dilaksanakan. Perangkat lunak akan memanggil nomor telepon, ya ini nomor telepon, dan layanan pemantau menyediakan informasi yang diberikan dengan lokasi serta melaporkan penyebab event terdeteksi. Dia bisa kasih diagnosis awal ya. Pemilik rumah menerima informasi keamanan melalui panel kendali PC atau peramba browser yang secara bersamaan dinamakan sebagai antarmuka. Ini disebut dengan interface. Antarmuka ini akan menampilkan pesan-pesan yang harus diisi dan informasi status sistem panel kendali. Interaksi pemilik rumah mengambil bentuk sebagai berikut. Ini nanti ada di bawahnya, tapi saya cuma mau mengambil ini. Bagian ini hanya untuk dia mau melakukan konfigurasi. Mendaftarkan mengaktifkan dan menonaktifkan, kemudian mendaftarkan nomor telepon yang akan dipanggil saat terjadi permasalahan. Nah, berdasarkan deskripsi tersebut, kita mulai memilah. Kira-kira kita mulai mengenali kira-kira kelas potensial atau calon kelas atau kandidat kelas kita apa dari deskripsi ini. Nah, pertama kita bisa kenali dari sini. Pertama ada pemilik rumah. Dia berupa peran atau entitas ya, user ya. Kemudian ada sensor. Ini tentu saja sudah digaris bawahi ya, udah kita kenal. Ini bisa jadi kelas. Kenapa? Karena ini merupakan things ya, things. Ini juga. Kemudian ada pemilik rumah. Ini lebih ke role ya, Kemudian ini. Nah, Anda juga harus mulai mendeteksi dari mana kita bisa menggarisbawahi ini. Ya, dari Anda menguasai ini. Kalau Anda sudah menguasai ini, Anda bisa gampang mengenali kata-kata ini masuk ke kelas potensial atau tidak. Nah, kalau kita sudah punya kelas potensial, ini contohnya sensor, instalasi, sistem. Nah, ini klasifikasi umumnya. Ini kejadian event, ini dari mana? Klasifikasi umum itu dari sini. Kemudian kata-kata ini, kelas potensial ini didapat dari mana? Kelas potensial didapat dari cerita ini. Kemudian setelah kita punya kelas potensial, sekarang kita mau memilih apakah dia layak menjadi kelas atau tidak. Nah, jadi dia berpotensi tadi, kandidat. Sekarang ini adalah kriteria memilih sebuah kelas. Pertama, informasi yang disimpan. Artinya gini, kita perlu
informasi itu untuk disimpan, maka dia wajib menjadi kelas. Bukan wajib ya. Dia bisa menjadi kelas. Ya. Maka Anda lihat di sini, kelas potensial akan sangat bermanfaat selama tahapan analisis. Hanya jika informasi harus diingat dalam sistem perangkat lunak, sehingga sistem perangkat lunak dapat berfungsi dengan baik. Jadi, informasi itu harus disimpan. Itu pertama. Syarat kelas. Ya. Layanan-layanan diperlukan. Kelas potensial harus memiliki sejumlah operasi. Ya. Dia punya operasi. Dia harus melakukan sesuatu. Ya. Kelas potensial harus memiliki sejumlah operasi yang bisa diidentifikasi, yang dapat mengubah nilai atributnya dengan cara-cara tertentu. Jadi dia bisa melakukan sesuatu di situ. Kemudian kelas itu harus memiliki atribut-atribut yang majemuk. Misalnya Anda seorang mahasiswa, kita punya sebuah kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa. Apa sih yang relevan dari apa kira-kira atribut dari mahasiswa tersebut? Misalnya NIM, nama, dan lain-lain. Pertanyaan berikut, apakah KTP atau NIK dibutuhkan untuk kelas mahasiswa? Nah, pertanyaan ini menarik. Ya, menarik kenapa? Karena NIK itu ada nomor induk kependudukan. Gitu. Nomor induk kependudukan dibutuhkan di administrasi di pemerintah. Tapi di satu sisi kita mau tahu apakah kita perlu NIK di kelas mahasiswa? Tergantung kebutuhan kita. Sistemnya mau seperti apa? Apakah nanti sistemnya ini bisa mengambil data dari kependudukan misalnya? Atau BPJS misalnya, maka kalau ke BPJS kita butuh NIK dan nomor kode dari BPJS. Nah, hal-hal tersebut berpengaruh terhadap sebuah kelas mahasiswa ini. Seberapa jauh Anda mau mengembangkan aplikasi itu akan berpengaruh terhadap kelas yang akan kita bangun. Saya contohkan lagi. Misalnya kita punya kelas mahasiswa. Seberapa relevankah misalnya saya butuh informasi nomor rekening bank. Nanti aplikasi yang mau kita bangun misalnya untuk JIS itu akan terintegrasi ke bank sehingga ketika mahasiswa membayar SPP akan terdeteksi melalui nomor rekening yang ditransfer. Apakah dia sudah bayar SPP atau uang kuliah atau belum. Nah, pertanyaan berikut, apakah nomor rekening perlu ke kelas mahasiswa? Nah, itu semua tergantung kebutuhan dan aplikasi yang mau kita bangun gitu. Tidak ada hal yang fix di pengembangan aplikasi. Ada yang kita baru bangun hanya sekedar mahasiswa, nilai, dan lain-lain. Terus berkembang. Kita tahu bahwa ada model itu kan di pengembangan software. Aplikasinya kecil, dikembangkan spiral ya. Berevolusi dia jadi semakin besar. Nah, ketika seperti itu berevolusi dia dan kita hanya memiliki atribut seperti ini, atribut mahasiswa yang NIK, nama, orang tua dan seterusnya. Atau misalnya gini, tahun lalu saya kasih contoh begini. Seberapa relevankah penyakit yang pernah diderita oleh mahasiswa?
Ketika Anda berkuliah di kampus-kampus bukan boarding kayak ITDL, misalnya lah kita taruh Anda berkuliah di Universitas Telkom Bandung. Bagi mereka tidak penting mereka tahu Anda pernah menderita sakit apa, atau lebih apalagi alergi misalnya, alergi makanan. Bagi Universitas Telkom itu tidak penting dia tahu mahasiswa ini alergi makanan apa. Tapi bagi ITDL, mahasiswa ITDL, alergi makanan itu penting. Kenapa penting? Karena kita berada di kampus yang berasrama. Karena berasrama dan makanan diberikan oleh kampus, maka kampus harus tahu Anda alergi apa terhadap makanan yang ada. Sehingga ketika diberikan makanan, Anda tidak salah atau Anda tidak bermasalah dengan makanan tersebut. Alergi makanan tadi itu tidak relevan untuk pengembangan aplikasi di Telkom. Tapi di ITDL, alergi ini penting jadi atribut mahasiswa. Nah, hal-hal inilah yang berpengaruh terhadap pola pengembangan. Ya, pengembangan sebuah kelas, tentu saja kelas. Jadi pertanyaannya, kalau begitu apakah kita harus membangun semua aplikasi itu harus dari awal atau harus desain tertentu, semua harus sendiri-sendiri? Enggak juga. Ada istilahnya custom application. Jadi tinggal kita mengcustom, ya, tahu customnya, membuat kosmetiknya dari sebuah aplikasi. Jadi tinggal nambah-nambah tambal-tambal sulam, ya. Artinya kita tinggal memanfaatkan code yang sudah ada, reusable, ya. Ada istilah reusable code, ya, bisa kita gunakan lagi. Nah, jadi ya karena begitu, maka Anda harus paham benar. Kalau Anda mau menjadi analis, Anda harus paham benar apa permasalahan dan kira-kira aplikasi yang mau Anda bangun. Ini tadi ya, kita kembali ke poin ini. Atributnya majemuk, memiliki atribut majemuk. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena terkadang hal-hal ini terlewat. Bentar ya, saya coba bersihkan dulu. Nah, maksudnya gimana terlewat? Nah, saya punya contoh nanti. Setelah ini akan ada pembahasan khusus itu, atribut majemuk. Kemudian memiliki atribut-atribut umum. Sejumlah atribut dapat didefinisikan untuk suatu kelas potensial, dan atribut ini pada dasarnya dapat diterapkan pada semua objek yang merupakan instansiasi dari sebuah kelas potensial. Ingat, kelas potensial. Kemudian memiliki operasi-operasi umum. Sejumlah operasi dapat diidentifikasi. Operasi-operasi yang diterapkan pada semua objek. Kemudian memiliki kebutuhan-kebutuhan esensi. Entitas eksternal yang muncul dalam ruang permasalahan, ini entitas eksternal, dan yang akan menghasilkan atau menggunakan informasi. Ingat kata kuncinya, menghasilkan dan menggunakan atau menggunakan informasi yang esensi untuk operasi. Untuk setiap operasi solusi sistem perangkat lunak hampir selalu akan didefinisikan sebagai kelas, ya, kelas kebutuhan. Jadi ada hal-hal yang esensi itu wajib jadi kelas, wajib menjadi sebuah kelas. Apa sih yang dimaksud dengan esensi? Nah, kayak tadi password itu harus, tapi apakah itu perlu jadi kelas? Nah, nanti kita lihat.
Nah, sekarang berdasarkan apa yang kita tahu di sini, karakteristik pemilihan kelas tadi, itu kita nilai kelas potensial kita. Ini kelas potensial kita. Misalnya pertama, pemilik rumah. Pemilik rumah ini kira-kira berdasarkan karakteristik ini, apakah dia layak menjadi sebuah kelas. Nah, ini harus kita nilai. Nah, ini catatan Roger Pressman ya. Pertama, pemilik rumah ditolak. 1 dan 2 gagal. 1 dan 2 itu maksudnya informasi perlu disimpan atau tidak. Nah, ini debatable memang. Pemilik rumah tidak perlu disimpan gitu. Meski nomor 6 dapat diterapkan. Nomor 6 itu esensi ya. Nomor 6 itu esensi. Kebutuhan esensial. Kita perlu tahu itu aplikasi yang punya siapa. Cuman begini, saya mau kasih tahu latar belakang dulu ya. Saya perlu menjelaskan ini. Jadi supaya jangan bingung ya. Si Roger Pressman ini dia mau bangun, ini menurut cerita di deskripsi ini adalah gini. Dia mau membangun aplikasi yang hanya digunakan oleh satu orang. Nanti di slide sebelumnya dikasih tahu kok. Supaya kalian jangan bingung aja gitu ya. Hanya digunakan oleh satu orang, satu pemilik rumah. Kalau Anda punya satu aplikasi punya dia sendiri, pertanyaannya relevan nggak kita simpan nama pemilik rumah? Debatable memang. Tapi menurut dia itu bukan sesuatu yang terlalu penting untuk menjadi sebuah kelas. Dari mana saya tahu bahwa ini merupakan satu sistem yang bukan multi user. Pertama, dia menggunakan satu password, dan dia juga bilang nanti kalau Anda mau buat multi user ya berarti nggak bisa ngikutin seperti ini. Nah, satu password. Dulu aplikasi-aplikasi itu modelnya begini ya. Masih di zaman saya dulu ya, mungkin Anda belum, masih di SMA atau SMP, itu aplikasi lebih banyak ke satu user ya. Jadi bisa dipakai bersama-sama. Security nggak terlalu penting. Ya itulah karakteristik waktu itu gitu. Nah, jadi ini hanya aplikasi yang mau dipakai oleh si satu orang itu. Ya, pantaslah kalau memang hanya digunakan oleh satu orang, maka pemilik rumah, nama, alamat gak terlalu penting, maka dia menganggap ini tidak penting untuk dijadikan sebuah kelas. Kemudian sensor bisa jadi kelas. Ya, karena apa? Sensor itu banyak di satu rumah itu, safe home itu bisa beberapa sensor. Kemudian instalasi ini kan tadi berupa event ya. Perlu nggak itu disimpan? Nggak perlu, nggak perlu. Kemudian sistem semua dapat diterapkan. Bisa kita buatkan sebuah sistem. Nah, makanya lebih banyak nanti mengarah ke sebuah kelas namanya kelas sistem. Passwordnya disimpan di situ, pemilik rumahnya disimpan di situ. Jadi dia semacam setting kalau di aplikasi sekarang itu general information ya. Kemudian nomor dan jenis dari sensor ini tidak perlu jadi kelas. Kenapa? Karena ini merupakan dari sensor, atribut dari sensor. Nomor telepon. Nah, nomor telepon ini yang tadi ya dipakai untuk menelpon kalau ada kejadian tertentu ya. Nah, nanti dia akan lebih memilih masuk ke dalam pencatatan sistem konfigurasi tadi. Alarm yang dapat dibunyikan. Nah, ini perlu dapat diterapkan. Kenapa? Kita akan catat
kira-kira kalau dia punya ada kejadian tertentu perlu alarm berbunyi, dia harus punya daftar. Dia harus punya daftar alarm yang bisa dibunyikan. Nah, itu dia simpan di dalam sebuah kelas. Kemudian ada layanan pemantauan. 1 dan 2 gagal meskipun 6 dapat diterapkan. Jadi layanan pemantauan tidak relevan untuk jadi sebuah kelas. Ini menurut analisa, ingat ya, ini menurut analisa Roger Pressman dalam bukunya ya. Dan ini Anda perhatikan. Perlu diperhatikan bahwa 1, daftar di atas sesungguhnya tidak bersifat inklusif. Pada dasarnya kelas-kelas tambahan dapat ditambahkan untuk melengkapi model. Jadi ini bukan bersesuatu yang inklusif, sesuatu yang wajib seperti itu. Enggak. Memang ya ini akhirnya mengarah ke seni ya. Bukan matematik. Nah, ini istilahnya, bukan matematik. Beberapa kelas potensial yang diolah akan menjadi atribut-atribut kelas yang diterima. Misalnya, nomor dan jenis merupakan atribut dari sensor. Nah, berarti kita butuh kelas sensor, di dalamnya ada nomor dan jenis. Dan kata sandi utama dan nomor telepon mungkin menjadi atribut dari sistem. Ini yang tadi saya bilang. Karena tadi dia buatnya sistemnya itu single user, hanya 1 orang, tidak butuh nama-nama username-nya dan lain-lain, nggak perlu, maka tinggal dibuatkan aja sebuah kelas namanya sistem. Di dalamnya dikasih atribut pemilik rumah, atribut nomor telepon yang akan dihubungi dan seterusnya. Jadi dia lebih cocok diarahkan ke situ. Nomor 3, pernyataan-pernyataan yang berbeda untuk permasalahan mungkin menyebabkan keputusan diterima atau ditolak. Yang berbeda pula, misalnya jika masing-masing pemilik rumah memiliki kata sandi mandiri, inilah yang tadi saya bilang. Dia punya kata sandi mandiri, diidentifikasi menggunakan suaranya, maka kelas pemilik rumah mungkin memenuhi karakteristik 1 dan 2. Jadi kalau tadi di awal dia bilang pemilik rumah itu tidak layak menjadi kelas. Kenapa? Cara pandang dia adalah cara pandang bukan menggunakan bukan untuk banyak pemilik rumah. Tapi ketika kita mengubah cara pandang kita terhadap aplikasi, bahwa aplikasi ini nanti dipakai oleh banyak pemilik rumah, maka kelas pemilik rumah itu wajib ada gitu, atau dipertimbangkan untuk ada, atau bisa aja diterima gitu. Nah, ini menurut si Roger Pressman. Jadi dari sini Anda melihat bahwa tidak ada sesuatu yang fix dalam menentukan kelas. Tidak ada benar salah, tergantung permasalahan. Jadi nanti di ujian pun saya nggak akan menilai bahwa harus begini itu, tapi bagaimana Anda menggambarkan, justru ini jadi susah ya. Bagaimana Anda menggambarkan ke sebuah kelas yang menjadi hasil analisa Anda, apakah itu relevan atau tidak. Nah, ini. Menentukan atribut. Atribut mendeskripsikan kelas yang telah terpilih. Jadi setelah kita punya daftar kelas, nah ini kita punya daftar kelasnya. Tadi kita punya kelas sensor, ada kelas sistem dan lain-lain. Kemudian pada prinsipnya langkah berikut adalah kita tentukan atributnya. Nah, atribut mendeskripsikan kelas yang telah terpilih untuk dimasukkan dalam model spesifikasi kebutuhan. Pada prinsipnya atribut merupakan sesuatu yang mendefinisikan kelas. Jadi pada umumnya atribut-atribut itu merupakan ciri khas dari kelas. Jadi jangan sampai Anda membuat kelas mahasiswa tapi di dalamnya
Anda bikin baju favorit misalnya, tidak relevan masuk ke dalam mahasiswa. Ya kan ada apa, lagu favorit, minuman favorit, dan favorit lainnya, ya itu mungkin tidak relevan atau tidak relevan sama sekali dengan kemahasiswaan Anda. Nah, tapi tadi dia bilang bahwa ada sebuah sistem, bahkan dia dibikin namanya kelas, namanya sistem yang bisa jadi generik. Ya artinya apapun bisa masuk. Nah, kalau sudah seperti itu ya tempatkan saja di sana, atau Anda bisa ciptakan kelas yang lain yang mendeskripsikan tentang sesuatu yang tadi, yang favoritmu itu. Nah, itu bisa Anda buatkan di dalam kelas yang lain. Intinya memang wajib ya, disarankan atribut itu mendefinisikan kelas. Kalaupun tidak bisa, maka Anda harus membuat sesuatu yang lebih generik dari kelas itu. Jadi nama kelas itu dan atribut itu harusnya saling terkait. Itu maksudnya. Nah, operasi pada dasarnya mendefinisikan perilaku atau behavior. Nah, operasi pada dasarnya mendefinisikan perilaku suatu objek. Ya. Meskipun ada beberapa jenis operasi yang berbeda secara umum, operasi bisa dibagi menjadi 4. Pertama, operasi melakukan manipulasi data dengan cara tertentu, misalnya menambahi, menghapus, melakukan pemformatan, memilih, dan seterusnya. Ini ada yang namanya get, set, ya, get, set, remove, delete, update. Nah, itu adalah operasi-operasi yang biasa dilakukan, pada umumnya dilakukan di dalam kelas ya, atau dilakukan oleh kelas ya. Kemudian operasi yang melakukan komputasi. Di dalam kelas itu dia bisa melakukan perhitungan. Nah, ini nanti saya akan contohkan satu kelas di aplikasi eGov, namanya aplikasi pendapatan. Di situ ada beberapa kelas yang biasa kami pakai untuk menghitung, yang melakukan komputasi. Kemudian ada operasi yang menjawab tentang keadaan suatu objek, apakah dia sudah di-delete atau aktif atau tidak, mengecek apakah dia aktif atau tidak. Nah, ini operasi yang menjawab tentang keadaan suatu objek. Kemudian operasi yang melakukan pengendalian atas objek yang bersangkutan, dia bisa mengendalikan sendiri. Nah, ini biasanya kita pakai untuk mengupdate diri sendiri ya. Ini tanggal update-nya kapan, membuat informasi tentang kelas itu sendiri ya, objek-objeknya ya, tentu saja objek-objeknya, kapan di remove, kapan di update, kapan di create. Nah, itu nanti saya akan tunjukkan beberapa operasi, contoh operasi ya. Nah, pada kasus save home ya, terdapat contoh operasi. Pertama, assign. Buat assign kelas sensor, apakah penunjukan kelas sudah aktif atau belum, aktifkan atau tidak, assign ya. Kemudian melakukan pemrograman, bagaimana kalau dia bunyi. Nah, itu operasi juga. Aktif dan nonaktifkan dapat diterapkan pada kelas sistem. Jadi ada kelas sensor, assign. Kemudian ada pada kelas sistem ada operasi program dan operasi aktifkan nonaktifkan pada kelas sistem. Nah, saya mau tunjukkan beberapa pemrograman saya, penerapan kelas diagram ya, kelas di dalam aplikasi ya. Bentar ya, ini bagian terakhir ya, semoga
Ini bisa membantu membuka cakrawala berpikir Anda tentang sebuah kelas. Di aplikasi yang saya mau tunjukkan ini adalah aplikasi e-pendapatan yang merupakan salah satu aplikasi yang sedang kami bangun untuk Kabupaten Tapanuli Utara. Nah, untuk Kabupaten Tapanuli Utara lebih ke modul modul pajak ya, aplikasi pajak. Waduh. Oke, saya menunjukkan beberapa kelas kepada Anda. Kami punya ini yang sederhana dulu. Ya, struktur tarif. Ya, saya punya kelas namanya adalah struktur tarif. Ya, saya punya kelas bicara tentang sebuah tarif penentuan pajak. Ya. Nah, di sini berbentuk tree. Kemudian inilah atribut, ini yang dimaksud dengan atribut tadi. Kita mendefinisikan atribut-atribut apa saja yang ada di kelas tersebut. Ini sebuah kelas. Anda lihat ini adalah kelas. Ini namanya kelas model. Nah, kemudian ini adalah yang dimaksud dengan atribut. Kemudian ini adalah metodenya. Ada fungsi-fungsi. Ini operasi, ini yang disebut dengan operasi tadi ya, get ya. Ada juga set ya. Ada juga disebut dengan behavior, ini juga metode. Behavior ini dipakai untuk memberikan timestamp ketika ada perubahan data, baik itu insert maupun update. Jadi ketika kita melakukan sesuatu di sana, di setiap objek itu, maka kita akan punya proses untuk melakukan pelabelan ya, timestamp pada setiap objek yang berubah tersebut. Nah, ini get view. Nah, ini relasi, dia punya relasi dengan struktur pajak. Ini dia memiliki one to many dengan struktur pajak. Nah, ini bentuk relasi di model ya. Saya menggunakan framework Y2 dan model ini di-generate by system ya. Model ini di-generate by system. Nah, ini ada contoh sebuah kelas. Jika Anda sudah punya sebuah gambaran tentang kelas apa yang dibangun, ya Anda harus tahu tadi beberapa, ada atribut, kemudian ada rules. Ini nanti generate by system, apakah dia integer atau string dan lain-lain. Ini akan kita buatkan dalam bentuk rule. Kemudian ada get dan set ya untuk
metode-metode. Jadi ada banyak metode di sini. Saya punya beberapa metode untuk kelas sederhana ini. Dan juga ada kelas-kelas potensial untuk misalnya menghitung ini bisa melakukan updating, kemudian menghitung ini kami punya broadcast, kita bisa mengirim pesan notification, kemudian ini get, kemudian ada beberapa metode yang lain ini di sini. Nah, ini adalah gambaran bagi Anda bahwa kelas yang kita buat nanti akan berdampak ke sini, akan berdampak ke development ya, proses development. Jadi kelas potensial, kemudian tahap berikut Anda menentukan mana kelas yang bisa kita gunakan atau kita sudah memilih atau kelas terpilih. Lalu kita menentukan atribut-atribut apa saja, ini atributnya. Kemudian kita menentukan metode apa saja yang akan ada di situ. Nah, itu baru nanti bagaimana relasi dengan kelas lain ini contohnya dia berelasi dengan kelas yang lain. Nah, ini semua akan ada gambar. Gambar itu akan diterjemahkan menjadi code ya. Gambar tersebut akan diterjemahkan menjadi code di sebuah kelas dalam development. Jadi inilah bridge atau jembatan antara requirement, design, dan pengembangan. Inilah construction. Constructionnya seperti ini, dari sebuah desain berupa kelas yang Anda ciptakan, dan itu akan berdampak atau kita buatkan dalam sebuah kelas di dalam proses development. Ya, ini mudah-mudahan menjadi gambaran bagi Anda bahwa yang kalian lakukan itu, yang kita lakukan dalam membuat kelas itu sesuatu yang sangat penting ya, sangat penting di dalam pengembangan. Dan itu juga menjadi jembatan juga ke requirement. Jadi ini adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan di dalam tahap pemodelan. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.